Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'i wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya man arjuhu likulli khair wa man usakhatahu inda kulli syar. Ya man yu'til katsir bil qalil, ya man yu'ti man sa'ala. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu tanunan minhu wa rahmah. A'tini bimasalati iyyaka jami'a khairid dunya jami'a khairil akhirah. Wasrif anni bimasalati iyyaka jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah. Fa innahu ghairu manqusin ma'atata wasidni min fadlika ya karim. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal na'ma'i wal jud, ya dzal mani wa tol kharim syaibati alan nar. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan malam Jumat bulan Rajab mendekati Yaumul Bi'tsah, mendekati 27 Rajab yang akan diperingati di sini sebagai hari Isra Mi'raj. Seluruh keberkahan dan rahmat Allah dan ampunannya melimpah pada kita semua dan seluruh keluarga. Hari ini saya akan mencoba membacakan beberapa riwayat yang sangat menarik. Kita tetap masih ada dalam pembahasan kita mengenai kesabaran sebagai keseluruhan dari iman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam Mizanul Hikmah bab al-musibah hadis ke-3694 diriwayatkan bahwa Imam Hasan salamullah alaih bahwa beliau bersabda, al-masaibu mafatihul ajar. Al-masaib, musibah-musibah itu merupakan mafatihul ajar, kunci-kunci untuk mendapatkan pahala. Jadi sebenarnya ini merupakan tambahan alasan kenapa seseorang harus mensyukuri musibah. Karena salah satu hakikat musibah adalah kunci untuk mendapatkan pahala atau ganjaran Allah. Musibah adalah kunci untuk kedekatan pada Allah. Musibah adalah bentuk lain dari kasih sayang Allah yang maha luas. Mungkin kita namai musibah karena kita tidak tahu apa hakikat sebenarnya yang ada di dalamnya. Namun demikian, dalam hadis ke-3695, Imam Ali salamullah alaih lamma su'ila an asyaddil masaib, ketika beliau ditanya tentang musibah yang terbesar, beliau menjawab al-musibatu biddin, yaitu musibah dalam urusan agama. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati dalam urusan yang satu ini. Kalau kita kehilangan keimanan, na'udzubillah, atau mengalami kegoncangan pikiran, depresi, stres yang mengganggu rasa syukur kita pada Allah, yang mengganggu rasa ridho kita pada Allah, itu sebetulnya adalah musibah yang terbesar. Jadi sebetulnya musibah itu manakala sudah mengganggu agama kita, sudah mengganggu ketaatan kita kepada Allah, dan mendorong kita untuk berbuat maksiat, apakah itu maksiat lahir atau batin, itu adalah musibah terbesar. Contoh adalah
munculnya atau sering munculnya iri hati kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Nauzubillah min dzalik. Itu sebetulnya adalah bencana yang terbesar. Karena itu akan menghambat naiknya seluruh amal kita ke langit. Dan hasad itu akan membakar amal seperti halnya api melalap kayu bakar. Ya Allah, lindungilah kami dari hasad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari munculnya penyakit-penyakit ruh seperti hasad, al-khirs anid dunya, tamak, asyukhu bil fadli, kikir terhadap karunia, al-ijabu bi ra'yi, kagum kepada diri sendiri, atau al-ujub, al-qanaah bil jahli, qanaah terhadap kebodohan kita, yang hal-hal tersebut merupakan perusak agama yang luar biasa. Kemudian juga masih dari Imam Ali sholatullah salamullah alaih, dari Hurarul Hikam hadis ke-3081 yang dikutip juga di Mizanul Hikmah bab Al-Musibah hadis ke-3696. Anhu alaihissalam, a'zamul masaib wasyaqa al-walatu bidunya. Musibah yang paling besar dan menyengsarakan adalah al-walatu bidunya, adalah keterikatan pada dunia. Atau mungkin bisa juga diterjemahkan, bencana dan kesengsaraan yang terbesar adalah al-walah bidunya, keterikatan pada dunia, cinta pada dunia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi kalau cinta pada dunia memimpikan keberhasilan, selalu memimpikan untuk menjadi orang yang paling hebat, paling kaya, paling dihormati, paling memiliki posisi, paling bisa mendominasi orang lain, atau berbagai bentuk kecintaan pada dunia yang lain. Ini sebetulnya adalah bencana yang real, yang nyata, dan kesengsaraan yang nyata, yang menjadi sumber semua kesengsaraan. Misalnya seseorang diuji dengan habisnya harta-hartanya seperti Nabiullah Ayub salamullah alaih. Tapi Nabiullah Ayub salamullah alaih tetap berbahagia dan tetap bersyukur pada Allah dan tidak pernah mengeluh pada Allah. Nah, orang yang diuji dengan ujian yang sama, sebetulnya yang membuat ia sengsara dan betul-betul hancur lebur tidak lain adalah keterikatannya pada dunia, cintanya pada dunia. Cinta dan keterikatannya pada dunia membuat ia selalu ingin mengendalikan, mengontrol hal-hal yang di luar yang tidak bisa ia kendalikan. Apapun yang dimiliki manusia sebenarnya hanya titipan dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalnya orang memiliki mobil yang bagus, tiba-tiba sedang diparkir di tepi jalan, ada truk nyelonong, mobilnya hancur lebur, dan kemudian truknya tabrak lari. Sekejap itu harta yang mungkin senilai 500 juta rupiah itu menjadi nol. Nah, apakah seseorang akan menjadi sengsara dan sedih dan berduka cita atau tidak pada peristiwa itu? Tergantung sikap dia terhadap peristiwa itu. Dan kalau di dalam hatinya kecintaan ke mobil itu demikian besar, maka itu yang membuat peristiwa itu menjadi sangat menyedihkan.
Tapi kalau di dalam dirinya tidak ada cinta dunia atau intensitas cinta dunianya ini lemah dengan rahmat Allah, dan orang tersebut lebih memilih untuk menyerahkan urusannya kepada Allah dan bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Barangkali peristiwa yang lahiriahnya demikian menyakitkan itu malah akan menjadi mafatihul ajr, kunci-kunci pahala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Masih dari Imam Ali sholatullah wa salamullah alaih, masih dari Hurarul Hikam, hadis ke 2844, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, a'zamul maso'ibil jahal, bencana terbesar adalah kebodohan. Seorang yang bodoh tidak bisa memahami hal-hal di luar yang terlihat. Akan sangat sulit memahami hal-hal di luar yang empirik, hal-hal di luar dunia material ini, hal-hal yang bersifat maknawi. Padahal dengan pemaknaan yang salah, maka seluruh eksistensi manusia di dunia itu bisa seolah-olah salah dilihat sebagai penderitaan terus-menerus, yang akhirnya orang itu makin berprasangka buruk pada realitas ini. Dan berprasangka buruk pada realitas karena realitas diwujudkan oleh kehendak yang maha pengasih lagi maha penyayang, sama artinya dengan ia berprasangka buruk pada yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang yang bodoh ini bisa memandang sesuatu yang sangat buruk sebagai kebaikan, bisa memandang sesuatu yang sangat tercela sebagai hal yang mulia, bisa memandang sesuatu yang sangat merugikan sebagai hal yang sangat menguntungkan. Sebagai contoh, judi. Kalau dia mau belajar sedikit saja, jangankan kita berpikir dari sisi agama, dari sisi dunia saja, secara statistik, secara logika sudah pasti bandar itu nggak mau rugi. Jadi pasti jauh lebih banyak orang yang merana karena judi, kalau kata Bang Roma Irama. Nah, tapi orang yang bodoh tidak bisa belajar dari pengalaman bahwa jauh lebih banyak orang hancur lebur hidupnya, menderita dan merana karena judi. Belum lagi dosa yang harus ditanggung di alam barzah dan di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu bentuk yang paling berat dari kebodohan itu adalah qanaah bil jahli. Dia puas dengan kebodohannya. Orang-orang yang bodoh tidak mengerti suatu masalah, tapi mereka bahkan tidak mengerti kalau diri mereka tidak mengerti. Dan bahkan mereka merasa pandai dan cerdas. Yang dalam penelitian psikologi kira-kira 25-30 tahun yang lalu ini diteliti oleh Dunning dan Kruger. Dan makanya disebut sebagai Dunning and Kruger effect. Penelitian Dunning dan Kruger ini menunjukkan bahwa orang kalau baru belajar tentang sesuatu cenderung untuk merasa sangat memahami sesuatu tersebut. Dan ketika mereka sudah lama menekuni atau mencoba meneliti hal tersebut, keyakinannya akan pengetahuannya ini berkurang. Sampai terus-menerus berkurang, dan pada suatu saat setelah sekian lama meneliti, baru secara pelan-pelan keyakinannya akan bertambah. Tapi tidak pernah mencapai level pada saat awal seseorang itu belajar sesuatu. Budaya instan di masa kini, di mana kadang kadang kita semua ini merasa cukup memahami sesuatu hanya dengan melihat
belajar secara singkat di berbagai sumber-sumber di sosmed, di internet, ini sungguh mengkhawatirkan. Orang bisa menolak vaksinasi misalnya hanya karena isu-isu di sosial media. Dan ini diangkat oleh Jaron Lanier dalam bukunya 10 alasan kenapa kita harus keluar dari media sosial. Salah satu buku yang ditunjukkan oleh Allahyarham Ustadz Jalal, guru kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu meluaskan kubur beliau beserta Bunda Ais Kartini. Sekitar tahun 2020-an atau ya, dan buku itu terbit sekitar 2018. Jaron Lanier menceritakan bahwa di Silicon Valley, tempat kemajuan yang demikian dahsyat itu, persentage orang yang nggak percaya vaksin itu sangat banyak. Dan ini menakjubkan bahwa budaya akses pengetahuan secara singkat ke Profesor Google, Profesor ChatGPT, Profesor Facebook, dan berbagai profesor-profesor lain di dunia internet ini demikian amat sangat mengkhawatirkan. Muncul perilaku siswa-siswa yang tidak menghormati gurunya, baik siswa SD, SMP, SMA, karena merasa semuanya bisa mereka akses sendiri. Dan mereka sangat pede, bisa mengetahui banyak hal, padahal sebetulnya hakikatnya ini hanya efek halo dari Dunning-Kruger effect. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada tiga bencana terbesar menurut ucapan Imam Ali Salatullah Wassalamu alaihi yang tadi kita bahas. Yang pertama, kalau bencana itu dalam urusan agama. Yang kedua, bencana besar kedua ini adalah keterikatan kita pada dunia. Berikutnya, bencana terbesar kita adalah kebodohan. Apalagi kalau sudah menjadi al-qanaah bil jahli. Rasa puas diri dalam kebodohan. Sebuah perilaku merasa pintar, keras kepala, dan tidak menyadari bahwa diri kita ini sebetulnya masih bodoh dan perlu belajar ke para ulama dan orang-orang yang berilmu, para ilmuwan yang rendah hati dan orang-orang soleh yang telah memahami hakikat ilmu. Allahumma alhiqna bil ulama was sholihin bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Kemudian salah satu contoh ya, saya akan membacakan dulu riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq salatullah salamullah alaih dalam hadis ke-3698 di Mizanul Hikmah bab al-musibah. Lirajulin qad istadda jaza'uhu ala waladi. Ya, kepada seorang laki-laki atau kepada seseorang yang telah berlebihan kesedihannya, jaza'uhu, atau keluh kesahnya ala waladih ya, atas anaknya. Maksudnya karena ia kematian anaknya wafat ya. Ya hadza, wahai fulan, jazi'ta lil musibati syukro. Engkau berlebihan dalam kesedihan akibat musibah kecil yang menimpamu. Wa ghafalta anil musibatil kubro. Dan kau melupakan musibah yang lebih besar. Walau kunta lama soro ilaihi waladuka musta'iddan. Jika engkau menyiapkan diri dengan bekal yang cukup untuk menghadapi yang telah dihadapi oleh anakmu, lama istadda alaihi jasa'uk, maka kesedihanmu tidak akan seperti ini. Famusabuka bitarkikal istidada lahu a'zamu min musabika biwaladik. Maka musibahmu karena engkau meninggalkan kesiapan atasnya lebih besar ketimbang musibahmu atas kematian anakmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi menurut penjelasan Imam Ja'far As-Shadiq salatullah wassalamu alaihi ini, sebab orang ini bersedia dalam stres karena kematian anaknya ini adalah karena kurangnya zikrul maut ya.
Karena kurangnya laki-laki itu bersiap-siap untuk kematian dirinya sendiri. Sekiranya seseorang itu siap menyiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah mati, maka bila ditinggal orang-orang yang dicintainya, kesedihannya tidak akan berlebihan. Ya. Yang dilarang adalah kesedihan yang berlebihan. Tapi kalau sedih yang alamiah, karena kasih sayang, karena kerinduan, ditinggal orang-orang mulia yang menyayangi kita, itu adalah wajar. Ya, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi pada saat wafatnya anaknya juga dalam riwayat beliau menangis. Tapi jauh beliau dari kesedihan yang berlebihan. Nah, apa itu ciri kesedihan yang berlebihan? Misalnya menurut saya adalah hilangnya rasa syukur kita kepada Allah, hilangnya happiness kita akan segala hal dalam waktu yang berlebihan juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bila dikaitkan dengan apa yang telah 3 musibah besar menurut Imam Ali sholatullah wassalamu alaih, kesedihan yang berlebihan laki-laki yang ditegur oleh Imam Ja'far As-Shadiq sholatullah wassalamu alaih ini adalah juga berasal dari al-jahal, ya, kebodohannya tentang apa yang akan terjadi setelah seseorang itu meninggal. Ketimbang sedih berlebihan, lebih baik kita mengirimkan nampan-nampan cahaya ya kepada ahli kubur itu untuk meluaskan kubur mereka agar mereka beroleh ampunan Allah dengan doa-doa dan amal-amal misalnya. Dan bagaimana agar bisa bereuni agung dengan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian yang kedua, barangkali kesedihan ini juga muncul karena keterikatan seseorang pada materi dan dunia yang berlebihan. Sehingga modus utama kehidupannya adalah material. Dan jarang atau tidak pernah merasakan modus-modus alam selain alam materi. Alam yang dinikmati oleh para waliullah. Alam yang para nabi dan para utusan diutus Allah, salah satunya adalah untuk mengangkat manusia ini dari kegelapan alam materi menuju terangnya alam cahaya selama hidup di dunia ini. Jadi para wali walaupun hidup di alam materi, tapi mereka selalu tidak pernah lepas pandangannya pada alam di balik dunia ini. Dan bagi para kekasih Allah ini, kematian ini memiliki makna yang jauh ketimbang orang-orang yang terikat dan mayoritas perhatiannya pada dunia. Karena kematian ini bagi mereka adalah jalan satu-satunya untuk menuju kedekatan yang lebih intens dengan kekasih yang abadi. Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kekasih yang dirindukan. Bagi sebagian orang mereka merindukan kematian sebagaimana bayi merindukan air susu ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Dan satu lagi bahwa ketika seseorang ditinggal meninggal, orang-orang yang disayangi, ya, yang paling penting sesuai dengan ucapan Imam Ali yang kita bahas sebelumnya, jangan sampai rusak agama kita, jangan sampai rusak rasa syukur dan ridho kita pada qada Allah, jangan sampai rusak kesabaran kita, karena itu adalah musibah terbesar yang sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemudian saya ingin mengakhiri majelis yang mulia ini dengan mengutip riwayat dari Imam Ja'far Shadiq sholatullah salamullah alaih di Mizanul Hikmah bab al-musibah hadis ke-3699 yang bisa dibaca juga di Biharul Anwar juz 82 halaman 103 hadis ke-50. Diriwayatkan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq sholatullah salamullah alaih bahwa beliau bersabda,
Man ulhimal istirja'a indal musibah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang diilhamkan untuk al-istirja itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Yang ucapannya kita kenal ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indal musibah, pada saat ditimpa musibah, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Luar biasa. Beratnya musibah yang kita alami, ditinggal para guru kita. Saya masih ingat waktu Allah yarhamhuma wafat, Teh Feli wafat, itu memang demikian dahsyat. Bila pada saat itu Allah mengilhamkan pada jiwa kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan benar, atau kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang bukan hanya di lidah dan bukan hanya di pikiran, tapi dituliskan di lembar-lembar hati, sehingga hati tidak pernah bergeser bahwa semua ini milik Allah dan kembali pada Allah. Bahwa yang patut kita kenang itu nikmat Allah yang luar biasa ketika Allah yarhamhuma mengajar pada kita semua, Teh Feli berinteraksi dengan kita semua dan mengajar kita semua. Itu nikmat yang luar biasa, itu pinjaman Allah. Pada saat para kekasih hati itu kembali kepada, dipanggil oleh Yang Maha Pengasih, ya selayaknya kita mengembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih itu pasti, duka cita itu pasti, tapi yang tidak boleh adalah kesedihan yang berlebihan, stres, depresi. Malah seharusnya kita dengan istirja yang kita lakukan untuk para guru kita, untuk Kang Pepen, untuk Kang Beni Kurniawan, untuk sahabat saya misalnya Pak Ashar Hafiz Nasution, ya, untuk banyak sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita ini, dengan ucapan itu seyogianya membuat setidaknya kita makin ingat kematian, dan lebih baik lagi kalau kita sampai satu keadaan yang pernah diajarkan Ustaz Jalal pada saya, yaitu merindukan kematian. Bahwa para kekasih Allah ini merindukan kematian, merindukan bergabung pada Allah di alam keabadian, bergabung dengan kekasih sejati di alam keabadian, lebih dari bayi merindukan air susu ibunya. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang Kau ilhamkan padanya untuk mengucapkan al-istirja yang hakiki di saat musibah menimpa kami, dan melaluinya jadikanlah musibah itu adalah kunci-kunci pahala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kami untuk meninggalkan maksiat. Tidak ada kekuatan kami untuk menjalankan ketaatan yang lahir dan yang batin, maupun untuk mengucapkan al-istirja dengan benar, kecuali hanya denganmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Mohon doa para jamaah semua. Saya masih di Kota Malang. Ibu saya masih diuji dengan penyakit stroke di high care unit. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan Ibunda Setianingsih binti Rustam Haji dengan sebaik-baik penyembuhan dan kembali bisa bergabung bersama dengan kita. Marilah kita tutup majelis malam Jumat bulan Rajab mendekati Yaumul Bi'tsah yang mulia ini dengan mengirimkan seluruh pahala majelis ini pada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah salamullah alaihim, dan kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan seluruh leluhur Nabi yang maksum, sholatullah salamullah alaihim,
dan para nabi, para rasul, para wasi, para siddiqin, para syuhada, para ulama, al-mukhlisin, al-muhibbin, bi Muhammadin wa ali tahirin, terkhusus Ustadz Jalal, Bunda S. Kartini, Teh Feli, Sayyid Husin Al-Habsyi, Sayyid Segaf Al-Jufri, Sayyid Aib As-Sugaf, Sayyid Ruhullah Al-Musawi, Ayatullah Mutahari, Ayatullah Toba-Tobai, Ayatullah Hasan Elahi, Sayyid Ali Qodi, Ayatullah Muhammad Taqi Behjat, Ayatullah Allah Yarham Muhammad Rey Sahri, Sayyid Bahrul Ulum, dan seluruh ulama-ulama yang telah bukunya kita baca, yang kita kaji, yang telah membimbing kita. Juga ulama-ulama Nusantara yang mulia, Gus Dur, Cak Nur, dan semua ulama-ulama yang mulia. Pula kepada kedua orang tua kita yang masih bersama kita maupun yang telah meninggalkan kita. Pula handai tolan kita semuanya dan teman-teman kita. Dan juga pada seluruh ahli kubur, terkhusus pada seluruh ahli kubur dari kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan terkhusus ahli kubur dari pecinta Al-Bait di dunia dan di Indonesia, dan para syuhada, orang-orang yang wafat di Gaza, di Lubnan, di Irak, di Iran, di Filistin, dan di berbagai tempat di dunia. Mudah-mudahan pula pahala majelis ini juga bagi seluruh yang memiliki hajat, mudah-mudahan dikabul hajatnya, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah penyakitnya, yang berhutang mudah-mudahan ditunaikan Allah hutangnya, yang kesulitan mudah-mudahan dilepaskan Allah dari kesulitannya, yang berharap memiliki keturunan mudah-mudahan dikaruniai keturunan dengan keberkahan malam Jumat bulan Rajab, dan mudah-mudahan yang terpenting kita semua diberi akhir yang baik. Allahumma ja'al akhir akibatana khairan bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah tasbih wa salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi azumal bala wa barihal khafa wa ankashafal ghita wa anqata ar-raja wa dhaqatil ardu wa muni'atis sama wa antal musta'an wa ilaikal mustakah wa alaikal mu'awwal fi siddati wa raha. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad ulil amri ladzina farata alaina fa'atahum wa araftana bisalika mangsilatahum fa farij anna bihakim farajan adilan qariban kalam hil basari wa akrab. Ya Muhammadu ya Ali ya Muhammad ikfiyani fa innakum kafiyan wangsurani fa innakum nasiran. Ya Maula ya sahib as-saman al-ghasal ghasatikni asa al-ajal. Ya arhamar rahimin bihaqi Muhammadin wa alihi tahirin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.